Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami mohon berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik mengenai keberagaman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, saya mengajak Anda semua berbuat satu kebaikan, yakni like video ini, jangan lupa subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu guru kalian. Keberagaman sebagai sebuah realitas asali kehidupan manusia. Problematika yang sedang dialami bangsa kita, anak-anak, adanya gejala yang disebut diskriminasi dalam masyarakat. Diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi itu tindakan yang melakukan perbedaan, memperlakukan orang secara berbeda terhadap kelompok atau orang berdasarkan ras, bisa berdasarkan agama, bisa berdasarkan suku, bisa berdasarkan etnis, kelompok, status, kelas sosial, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, kondisi fisik, pandangan ideologi dan politik. Dan tentu diskriminasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita lihat di sebelah kiri itu adalah Garuda, burung Garuda, lambang negara Indonesia. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mau mencerminkan sebuah semangat bahwa kendati masyarakat Indonesia itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda status, berbeda pilihan politik, tetapi itu tetap satu, kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Sementara di sebelah kanan gambar itu kita bisa melihat berbagai macam budaya, adat, kebiasaan yang ada di dalam negara Indonesia yang sangat beragam. Budaya, bisa bahasa, tapi semua itu juga ada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aneka keberagaman di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu kita ini Indonesia. Anda boleh mengatakan bahwa Katolik, temanmu Islam, Buddha, bahkan dalam satu keluarga ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Saya Jawa, kalian bukan Jawa, tapi kita semua tetap satu, yaitu Indonesia. Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan ya. Tadi saya sebut ya, ada ras, agama, suku, etnis, kelompok, status sosial, kelas sosial, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, ideologi, pilihan politik. Nah, keberagaman itu sebenarnya sebagai sebuah kodrat, anak-anak. Pemberian dari Tuhan sudah berbeda. Tidak ada yang bisa memilih, saya memilih dilahirkan sebagai orang Jawa, Anda memilih dilahirkan sebagai orang Tionghoa, itu tidak ada. Dan tidak harus bahwa keberagaman itu sebagai sesuatu yang memecah belah. Artinya bahwa keberagaman itu sebagai sebuah kodrat dan tidak harus seragam gitu, nggak harus sama, melainkan harus satu. Artinya menerima perbedaan sebagai sebuah realitas sosial dan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan harus diterima dan dihargai, bahkan harus dirayakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menghayati kata Bhinneka Tunggal Ika dengan cara bagaimana? Menghargai perbedaan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang berbeda, apalagi memaksakan agama. Menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai sebuah kodrat. Yang kecil minoritas dihargai oleh mayoritas. Dan dalam kehidupan beragama, setiap pemeluk itu menghargai orang yang berbeda agama. Sebuah kehidupan yang saling bekerja sama, tanpa memandang agama dan perbedaan lain. Dan itulah yang dimaksud kesatuan tanpa seragam. Berbeda, tidak harus seragam, tapi bersatu. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tantangan Kebhinekaan Tunggal Ika itu, kita sering mendengar adanya larangan, misalkan umat beragama tertentu memberikan
ucapan selamat kepada orang yang berbeda agama pada hari raya. Malahan ada orang yang menyebut orang yang berbeda agama sebagai kafir. Tentu ini sebagai sebuah tantangan. Ada beberapa kali terjadi, alhamdulillah puji Tuhan sekarang tidak. Dan semoga tetap aman. Bom bunuh diri yang menyerang umat Kristiani ketika sedang merayakan hari besar keagamaan. Tapi ingat, ini bukan oleh agama yang berbeda tertentu. Tapi ini adalah oknum, adalah orang-orang yang menghayati ajaran yang salah. Maka tidak boleh juga mengatakan yang melakukan bom bunuh diri adalah agama itu nggak boleh juga. Masih ada umat beragama yang berdoa bersama di rumah, itu diserang oleh umat lain, dilempari batu. Nah, kencengnya di daerah saat pilkada misalkan menyerukan agar putra daerah menjadi pimpinan daerah, itu juga bentuk-bentuk praktek-praktek yang menjadi tantangan dari Kebinekaan Tunggal Ika, dan masih banyak lagi yang serupa. Anda bisa telusuri di internet. Nah, bagaimana sikap terhadap diskriminasi? Kita merasa sedih tentu saja ketika mendengar terjadi diskriminasi seperti di atas. Yang perlu diingat dan disadari bahwa tindakan diskriminasi bukan ajaran agama tertentu, melainkan cara pandang yang salah terhadap ajaran agama. Karena itu maka harus diluruskan oleh pemuka dan tokoh agama. Maka dikembangkan sebuah gerakan yang namanya moderasi beragama. Cara beragama yang tidak ekstrim, konservatif maupun ekstrim liberal. Untuk itu perlu dikembangkan kerjasama antar pemeluk agama dalam berbagai bidang, misalnya sosial, agama, ekonomi, dan bidang lain. Nah, tindakan diskriminasi dapat memecah belah masyarakat dan menyebabkan disintegrasi kehidupan bersama. Keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa dalam terang iman Kristiani. Di dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 140 sampai 42, Yesus di situ diceritakan minta minum kepada wanita Samaria. Anak-anak kita tahu ya bahwa orang Galilea itu tidak bicara dengan orang Samaria. Yesus orang Galilea. Tetapi Yesus bukan hanya bicara dengan orang Samaria, tapi malah melainkan minta minum kepadanya. Ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa Yesus memberi sebuah contoh. Bahwa sesungguhnya berbeda keyakinan, berbeda pandangan, itu tidak menghalangi orang untuk berbuat kasih, bekerja sama. Bahkan Yesus minta minum kepada orang Samaria yang dianggap oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah orang-orang bukan Yahudi asli dan dijauhi. Kasih Allah tidak membedakan manusia dari latar belakang. Kasih Allah tidak membedakan manusia dari agamanya apa. Kasih Allah dihadirkan oleh Yesus, dan Yesus di sini datang kepada wanita Samaria, minta minum, bekerja sama, saling melakukan tindakan kasih. Yesus merangkul semua suku, dan 12 murid Yesus kalau Anda cermati, itu berasal dari berbagai macam latar belakang, dan itu disatukan oleh Yesus. Bagaimana ajaran gereja melihat keberagaman dalam persatuan? Nostra Aetate ini adalah juga dokumen Konsili Vatikan kedua, artikel 5, itu bicara mengenai bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Tetapi kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapa semua orang bila terhadap orang-orang tertentu yang diciptakan menurut citra kesamaan Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara. Jadi kalau kita, Anda tidak bisa bersikap saudara kepada orang yang berbeda dengan Anda itu nggak bisa seperti menyerukan nama Allah. Hubungan manusia dengan Allah Bapa dan hubungan manusia dengan sesama manusia itu adalah saudara. Saudara. Sehingga Alkitab berkata, barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah. Maka kita harus mencintai saudara kita. Kepada setiap orang kita harus bersikap sebagai saudara. Ini adalah tanda bahwa kita mengenal Allah. Panggilan setiap orang itu adalah untuk sebuah kebersamaan. Setiap orang dipanggil menuju yang namanya kepada Allah. Untuk mencapai tujuan itu, manusia harus saling mengasihi sebagai saudara untuk sampai kepada Allah. Manusia yang di dunia ini merupakan satu-satunya makhluk yang oleh Allah dikehendaki, demi dirinya sendiri tidak dapat menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus membuka hati memberikan dirinya kepada orang lain. Itu Gaudium et Spes.
Ini juga dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa menemukan diri kita seutuhnya sebagai manusia, kita harus membuka diri kita untuk orang lain. Sebagai bahan refleksi, anak-anak, silahkan kalian membuat satu poster ajakan membangun kesatuan di dalam keberagaman. Buat poster coba. Ekspresikan bagaimana kalian mengajak yang berbeda-beda itu di dalam kebersatuan. Itu saja, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita dan kita semakin mencintai bangsa ini, mencintai orang lain, dan dengan demikian kita sungguh mencintai Allah. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan.